Jujur kalau yang terkait itu kita cuma bisa bedah satu-satu. Kita nggak bisa just ini karena A, ini karena B gitu. Karena kan kita nggak bisa nih langsung bilang spesifikasi, oh ini jelek nih developernya atau ini mah tanahnya kurang bagus kan, nggak sih gitu. Kita harus bedah dulu satu case by case. Halo Mas Fikri, panggilnya Mas ya? Iya boleh. Mas Fikri, makasih banget udah mau datang nih jauh-jauh, terus lagi panas banget Cirebon. Alhamdulillah, gimana perjalanan? Lancar Cirebon hari ini ya, lumayan terik tapi ya so-so gitu. Alhamdulillah bisa sampai selamat ya ke tempat kita. Nah, pertama-tama nih kita perkenalan dulu ya. Kita perkenalan dulu biar teman-teman pada tahu nih. Mas Fikri. Ya, mungkin perkenalan awalan dulu ya. Saya Fikri Rizky. Kebetulan background saya sebenarnya di awalnya itu di teknik sipil. Oh, di teknik sipil. Iya. Saya itu S1, S2-nya teknik sipil lanjut program fast track gitu. Tapi kebetulan dari orang tua tuh balik dong ke Cirebon gitu tuh. Oh, asalnya nggak di Cirebon? Iya, kuliah kan di luar Cirebon maksudnya. Suruh balik ke Cirebon, akhirnya oke deh, mending bangun Cirebon aja, jangan jauh-jauh dari keluarga. Ya, karena ngikutin orang tua, akhirnya balik ke Cirebon. Pertama mulai langsung di properti. Nggak nyoba mulai dulu di sipilnya. Iya, karena ngeliatnya properti itu kan sebenarnya kebutuhan yang masif banget, kebutuhan pokok ya. Betul, kayak sandang pangan papan, seperti itu salah satunya ada properti. Di properti itu ngelihatnya ke depan itu pasti akan banyak banget kebutuhan untuk hunian rumah. Apalagi dari program pemerintah sendiri sekarang tuh lagi gencar banget, bahkan bukan hanya sekarang, dari dulu itu program rumah subsidi atau rumah MBR, namanya berubah-ubah lah. Sekarang namanya rumah MBR, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi khusus. Oh, jadi ganti nama, saya baru tahu nih. Iya, dulu namanya rumah RS, rumah subsidi, rumah RSS. Gitu, rumah gitu. sangat sederhana ya. Oh iya. Di prasetyonya kayak gitu kalau dulu. Oh, padahal bukan. Kan. RSS tuh rumah subsidi. Iya, rumah sederhana. RS. Kalau RS dibercandain biasanya banyak. Sangat sederhana. Oh itu. Oh terus gitu. Kenapa nih jadi langsung ke properti? Apakah ada background juga dari keluarga di properti atau? Gak ada sih kalau dari keluarga sendiri. Lebih ke arah satu, memang dilihat dari penduduk ya gitu di Jawa Barat, di Cirebon, wilayah 3 Cirebon kan padat banget. Udah banyak gitu penyebaran penduduknya. Kemudian lahan yang terbatas. Sedangkan di wilayah kota hanya segitu-gitunya, dan salah satu untuk menaikkan ekonomi ya balik lagi dari properti juga. Gitu. Jadi di properti itu ngeliatnya peluangnya yang cukup signifikan gitu. Diniatin di awalnya tadi karena ini ada program pemerintah, mensejahterakan masyarakat juga, membantu masyarakat utamanya. Jadi ngelihatnya peluang ini diniatin satu ya ibadah juga bantu masyarakat banyak gitu. Wah, udah proyeknya berarti udah di mana aja nih? Kalau saya awal masuk ke Cirebon itu dari 2016. Dari 2016 tuh biasa saya ngikut developer senior dulu, belajar dari beliau-beliau semua itu. Terus berjalan waktu, alhamdulillah dikasih kepercayaan. Per 2022, 2023 itu bisa bangun sendiri. Wah, luar biasa. Bareng rekan-rekan lain juga. Gitu. Proyek pertama itu di Kuningan. Kalau boleh tahu nama apa ya? Nama brandnya? Bumilen, nama brandnya. Oh, Bumilen. Bumilen. Jadi Bumilen ini kalau bisa dibilang, saya sebagai orang awam ya, maksudnya developer gitu. Developer. Jadi Bumilen itu developer khusus perumahan subsidi atau perumahan MBR. Gitu, proyeknya ada di Kuningan. Masih baru lah, developer masih baru, masih merintis gitu. Merintis, tapi ini apa namanya? Subsidi ya? Berarti segmennya subsidi. Iya. Tapi saya sebelumnya lihat pada bagus-bagus ya rumahnya. Maksudnya si model rumahnya kan orang tuh biasanya mikir rumah subsidi tuh. Iya, yang penting bisa ditempatin. Iya.
Tapi saya lihat kayak portofolionya, terus itu udah bagus lah, kemasuknya bagus ya Mas Iya, ya? kita tuh mengusung tema ini lebih ke fungsinya sih, Mbak Imo. Jadi Bumilen ini fokusnya satu ke pemenuhan rumah sendiri, sama dua tuh ke fungsi rumahnya. Gitu. Jadi rumahnya itu bener-bener ya ketika mereka tempatin, itu secara fungsinya itu udah paten gitu. Jadi kita tuh kasih beberapa terobosannya ya. Mungkin dulu mungkin sampai sekarang pun ada beberapa developer yang masih menerapkan satu mungkin udah pakai hebel, kita tetap pakai bata merah, gitu. Terus kusennya ada yang pakai kayu, kita udah beralih ke full aluminium. Jadi dari mulai kusen depan, kamar sampai belakang full aluminium. Lebih awet ya. Iya. Kadang beberapa ada juga yang pakai kayu atau di mix gitu. Mungkin depannya aluminium, belakangnya kayu, tapi di kita itu full aluminium karena kita ngeliat fungsinya karena kusen itu biasanya jarang dirubah-rubah. Jarang ada perumahan subsidi yang merubah nanti si konsumen tuh merubah kusen. Nah itu jarang. Satu emang peraturannya nggak boleh merubah fasad. Gitu. Jadi ya kita lebih paten lah gitu kalau pakai aluminium lebih awet. Nah, dua itu. Kemudian yang ketiga yang mungkin signifikan itu kita tambah lagi di finishing lantainya. Kalau dulu mungkin pakainya keramik 30-30, terus beralih lagi ke keramik 40-40. Nah, sekarang kita menerapkan fungsi karena ini keramik rata-rata yang jarang diganti, yang nggak mungkin langsung dirubah gitu. Nah, kita ini di Bumilen ini lantai finishing itu pakai granit. Ukuran 60x60. Jadi udah kayak rumah komersil gitu. Iya. Wah, luar biasa. Iya, jadi menerapkan fungsi biar konsumen yang nempatin tuh udah nggak usah mikirin rubah lagi lantai, rubah lagi kusen gitu. Jadi langsung masuk nyaman. Mereka tinggal pengembangan mau bikin dapur atau mau bikin area teras. Rata-rata kan pengembangannya ke arah situ ya gitu. Jadi mereka nggak usah mikirin lagi ngerubah area utamanya. Area utama, soalnya kayaknya kalau merubah lantai itu lumayan juga ya. Lumayan, satu dari sisi biayanya lumayan, waktunya pun lumayan. Waktunya betul. Gitu. Terus rata-rata kalau rubah lantai lagi, aduh udah ribet banget deh Ribet gitu. banget. Harus dari awal. Iya, kalau dapur tuh masih bisa sambil ditempatin. Masih kalau tempatin lantai, pelan-pelan. Ya. Ya, lantai kusen itu udah kayak permanen lah gitu tuh. Genteng juga ya gitu. Permanen. Ini berarti lantainya udah oke banget ya, granit. Speknya udah oke. Untuk di kelas subsidi ini menurut kami Bumilen itu menghasilkan secara fungsinya. Jadi ya mudah-mudahan konsumen yang ambil di perumahan kami di Bumilen bisa lebih nyaman. Wah, luar biasa nih. Ngomong-ngomong soal bangun rumah ya, bangun perumahan. Pasti sebelum bangun itu ada perhitungannya ya. Betul. Gimana sih Mas Fikri biasanya gimana ngitung? Wah, ini kayaknya bagus lokasinya di sini gitu. Gimana caranya? Berarti pemilihan lokasi perumahannya. Lokasi, betul. Sebenarnya kalau kita sekarang itu dihadapkan di permasalahan tentang lahan yang terbatas. Lahan yang terbatas itu bukan berarti lahannya sedikit, tapi secara fungsinya udah berbeda. Gitu. Sekarang tuh pemerintah tuh lagi gencar banget, jangan sampai lahan yang tadinya lahan sawah tiba-tiba berubah menjadi fungsi yang tidak seharusnya. Gitu. Jadi yang paling pertama banget itu kita harus tahu fungsi dari lahan tersebut itu apa. Jadi di pemerintah kita tuh di DPN, di Atr BPN itu udah mengklasifikasikan nih di zona ini buat pemukiman, di zona ini untuk industri, di zona yang satu lagi untuk pertanian atau mungkin buat perkotaan. Itu mereka tuh udah bikin sedetail itu gitu tuh. Ada namanya RT RW, bukan RT RW kita tinggal ya. RTW ini rencana tata ruang wilayah. Setiap daerah itu ada semua rencana tata ruang wilayahnya, bahkan ada yang lebih detail lagi. Namanya RDTR, rencana detail ruang daerah. RDTR, rencana detail tata ruang, RDTR. Jangan sampai kita nyerobot lahan. Fungsinya. Iya. Di Cirebon sendiri, di kota Cirebon sendiri itu udah RDTR. Mau buat informasi ya buat teman-teman juga kalau mau bisnis di Cirebon atau mau ngebangun apapun di kota Cirebon, itu cek dulu RDTR-nya. Cek dulu. Ada di online, bisa kita cek semua di online. Di
atrbpn.go.id. Wah, ini Itu ada. teman-teman info juga ya buat teman-teman nih. Iya. Siapa tahu mau mulai bisnis juga bisa dicek dulu ya untuk gitu. lahan. Jangan sampai salah bangun, salah ngurus izin juga. Salah izin, betul. Jadi bener-bener satu itu harus diperhatiin. Fungsi dari lahan itu apa. Di Kota Cimahi detail, misalkan di jalan mana yang utama, Jalan Cipto itu perkotaan atau perkantoran, pertokoan, itu harus jadi toko. Nggak bisa di jalan utama tiba-tiba masih ada rumah atau bikin rumah gitu. Gitu. Detail banget, jadi nggak bisa. Termasuk garis padan bangunannya dari jalan nggak boleh langsung rumah, harus ada sepadannya dulu, entah ada paut parkiran atau buat laybay-nya gitu. Jadi harus detail. Nah termasuk perumahan juga sama. Jadi nggak semuanya itu bisa untuk dibangun perumahan. Nggak sembarang misalkan ada tanah nih kosong langsung bangun aja. Jadi dibikin franchise tiba-tiba bikin apa gitu kan. Itu tuh nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nanti di izinnya itu akan bermasalah juga karena tidak sesuai dengan tata ruang daerah tersebut. Wah, informatif sekali nih teman-teman nih. Buat teman-teman yang mau mulai bisnis properti juga ya Mas ya? Iya, bisnis properti atau bisnis apapun yang ngebangun bangunan dari nol, itu dicek lagi. Atau bahkan yang mungkin ada ruko yang itu dicek lagi bolehnya apa di sini bikinnya gitu, dicek. Supaya nanti usahanya tidak tersendat dengan izin yang betul. Susah ya, nggak boleh keluar. Iya, apalagi kita lahan itu dijual ke orang lain. Kalau properti kan dijual ya nanti ya. Iya betul. Kasihan ya. Kasihannya udah nempatinnya nih kalau ada apapun permasalahannya. Oh benar, makanya kemarin tuh sempat banyak kasus perumahan bermasalah, izinnya gitu-gitu nggak terbit. Itu bisa jadi gara-gara itu ya Mas ya? Mungkin kita bisa lihat per case by case-nya ya. Mungkin bisa lebih detail lagi itu informasi seperti apa, nanti bisa kita bedah ini miss-nya di mana gitu. Gitu. Jadi untuk sekarang izin itu bukan lebih ketat ya. Jadi mungkin kita biasanya terdahulunya nggak ada penerapan itu, ketika diterapin jadi merasanya kok jadi ketat. Sebenarnya nggak, lebih sesuai gitu tuh. Iya, izin yang sekarang itu menurut kami itu lebih sesuai. Karena kan ya namanya rencana wilayah kota kan harus direncanain ya, nggak asal ngebangun tiba-tiba di sini sawah. Ada mall, ada sawah lagi, atau nanti tiba-tiba ada kantor apa gitu kan. Jadi nggak cantik juga. Iya, makanya di akademisi juga ada jurusannya sekarang lagi tren juga, perencanaan wilayah kota. Oh iya, tata kota ya. Iya, PWK sekarang. Kalau itu sarjananya SPWK kalau nggak salah. Oh, wow. Iya, detail banget karena itu dulu mungkin nggak familiarnya. S1-nya arsitek atau sipil, nanti S2-nya baru wilayah kota, PWK gitu. Sekarang udah ada. Sekarang ada S1. Ada S1. Iya. Luar biasa. Jadi benar-benar harus diperhatiin di sana. Makanya untuk developer khususnya yang mau bikin developer perumahan, baik perumahan subsidi ataupun komersil, yang pertama adalah pola ruangnya. Pola ruangnya harus tepat gitu. Kalau nggak tepat ya jangan dipaksain. Walaupun lokasinya bagus, karena parameternya yang kedua itu adalah lokasi yang strategis. Betul. Karena berpengaruh nih. Kalau pola ruangnya masuk tapi nggak strategis kan percuma juga. Ataupun sebaliknya, lokasi strategis nih, tapi pola ruangnya pertanian gitu tuh nggak boleh, ya nggak bisa juga gitu. Gitu mungkin harus dikaji lagi mungkin tata ruangnya apa seperti apa. Biasanya karena mereka ada periodenya. RT RW itu kecuali RDTR itu udah paten. Ya kalau misalkan orang yang baru nyemplung kan taunya kayak strategis gitu ya. Strategis untuk permasalahan izin, terus tata ruang kota itu tuh masih harus belajar lagi ya. Iya, karena nggak semua orang tahu, sosialisasinya pun juga terbatas. Iya, mungkin mungkin obrolan kita ini juga jadi bisa tersampaikan juga ke beberapa orang yang iya memang harus diperhatikan seperti itu. Jadi nggak bisa asal beli gitu tuh. Iya. Karena ya yang adanya sekarang tuh pasti orang mah bebasnya nawarin, beli dong tanah saya nih, bagus nih. Bagus, strategis nih. Atau bagus murah gitu kan. Tertarik beli, ternyata pas beli nggak bisa diapa-apain. Niatnya tadi mau bikin properti, akhirnya jadi pertanian, jadi sawah lagi. Wah, gitu. Berarti itu resiko juga ya. Resiko masih menurut Mas Fikri nih, resiko terbesar jadi seorang developer tuh apa Mas Fikri? Sebenarnya risiko terbesar ya balik lagi kalau dari awal kita harus bisa yang memang ngedevelop
Kan kita kan develop kawasan dari yang kawasannya sebelumnya A menjadi kawasan jadi A+. Jadi berubah fungsinya dari mungkin dari kebun jadi perumahan. Ngedevelop itu ya resikonya, apalagi kita ini akan menjual ke konsumen, ya apalagi nanti akan menghuni. Yang kedua itu karena rumah ini kan bukan kita kayak beli makanan. Kalau beli makanan sekali beli makan dan makan habis selesai. Iya. Kalau rumah kan nggak mungkin buat sehari 2 hari, nggak mungkin ya. seminggu 2 minggu, bahkan setahun 2 tahun. Karena rumah ini lama, pasti lama mungkin dari yang tadinya belum nikah sampai nikah, sampai punya anak. Fungsinya kan bener-bener panjang banget gitu tuh. Tempat mereka istirahat ketika capek cari rezeki di luar, ketika pulang kerja gitu. Artinya resiko yang paling besar adalah gimana caranya bikin nyaman. Dalam banget ya orang yang nempatin rumah itu gitu. Resikonya ya kita harus menyediakan satu kawasan yang sangat baik gitu tuh. Nggak boleh asal nggak ya, boleh asal untung, asal tuh itu nggak boleh ya. Makanya pemilihan lokasi harus yang strategis gitu tuh, dekat dengan sarana sosial kayak sekolah, terus kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, pusat pemerintahan atau apa namanya, jalan primer dan arteri gitu. Jadi ada resikonya yang saya ngeliat resikonya ini harus benar-benar kita pikirin tuh gimana caranya kita bikin kawasan yang satu ya pasti kita pengen kejual, tapi bukan hanya kejual tapi yang harus bisa bikin mereka nyaman, betah gitu. Yang setimpal lah ya sama apa yang mereka keluarkan. Iya, resikonya gitu. itu di situ. Kita benar-benar mikirin banget jangan sampai mereka kecewa itu. Kalau misalkan kan ada ya Mas Fikri beberapa perumahan yang mangkrak, yang nggak berkembang. Itu tuh apa sih biasanya penyebabnya, Mas? Jujur kalau yang terkait itu kita cuma bisa bedah satu-satu. Kita nggak bisa just ini karena A, ini karena B gitu. Karena kan kita nggak bisa nih langsung bilang spekulasi, oh ini jelek nih developernya atau ini mah tanahnya kurang bagus. Nggak sih gitu. Kita harus bedah dulu satu case by case. Yang saya tahu beberapa ada yang mangkrak, sebetulnya mangkrak ya lebih ke arah manajemennya aja. Gitu, karena secara lokasi ya mungkin semua yang tahu terkait marketing, terkait produk ya pasti punya pemahaman yang sama, yaitu nggak ada produk yang nggak laku, nggak ada barang yang nggak laku. Semua barang itu pasti laku, tapi gimana kita ngejualnya, segmennya apa. Kalau laku nggak laku itu ya semua marketing atau bahkan semua baik bisnis properti pun nilainya pasti bilang nggak ada produk yang nggak laku. Gitu, produk tuh nggak ada produk yang nggak kejual ya. Gitu tuh, semuanya pasti bisa kejual, gimana cara ngejualnya aja, segmennya apa gitu tuh. Ya bahkan mungkin sekarang ngetrennya bukan lagi jualan rumah ya, bahkan ya rumah masa depan kayak pemakaman pun juga sekarang kan ada yang jual ya. Iya betul. Segmennya ada gitu tuh. Belum nggak berarti kok makam aja sampai dijual beli kayak gitu kan, sampai ada KPR-nya mungkin yang sekarang lagi gitu kan. Ya artinya ya tadi nggak ada yang nggak laku. Segmen itu segmennya sebenarnya aja. Lalu diciptakan sebenarnya ya segmen itu. Gitu. Jadi kalau ada developer yang mungkin dilihatnya mangkrak kok nggak berkembang, ya lebih ke manajemennya aja. Gitu. Sebenarnya laku mah insya Allah semua bisa laku. Gimana manajemennya aja ngedraftnya seperti apa. Iya. Oke. Gitu. Kalau misalkan buat awal merintis nih, bisa nggak sih mulai dari lahan yang kecil, misalkan bisa juga bisa kayak gitu. 3-5 rumah gitu ya. Iya. Bahkan 1 rumah pun bisa gitu tuh. Bisa. Iya. Tapi ya mungkin developnya 1 rumah. Kadang kita juga biasa bantu perbankan juga. Artinya kan yang sudah-sudah itu pasti ada beberapa case yang rumahnya itu mungkin dilelang atau harus ikut lelang gitulah, dijual gitu. Ya bisa juga dibeli sama perorangan, kemudian karena mungkin kondisi rumahnya
harus direnov dikit-dikit lah ya gitu, direnov dikit kemudian dijual kembali dengan harga yang disesuaikan. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oh, jadi jualnya perorangan nih gitu. Iya. Nggak harus. Jadi mulai usaha tuh nggak harus besar, hektar-hektaran gitu tuh, ratusan hektar. Bahkan per rumah juga bisa per gitu. Rumah bisa ya. Malah kita belajar tuh dari yang kecil dulu meminimasi resiko. Iya, betul. Gitu. Dari modal pun juga bisa lebih efisien kan, nggak terlalu besar juga gitu. Terus juga kita bantu perbankan juga kan. Ya balik lagi perbankan juga kan itu ngebantu pemerintah juga ujung-ujungnya kan satu BUMN kan itu. Biasanya mereka ngelis tuh mana aja yang masuk lelang, list lelangnya mana aja. Oh iya, gitu. Suka per berapa bulan gitu ya. Iya, di banknya ada, mungkin di website juga ada, bisa dicoba gitu. Misalnya cari yang cocok, oh ini cocok nih lokasinya bagus juga. Ya event itu nggak kejual, misalkan nggak laku ya kan bisa jadi aset juga. Gitu artinya properti sih menurut saya nggak tingkat resiko kerugiannya kecil lah. Oh. Gitu. Kalau kita beli kan kayak karena kan harga properti makin hari, makin tahun makin naik. Iya, kayak emas lah makin naik gitu tuh. Tinggal bisa nggak ngejual laginya. Itu. Jadi walaupun sedikit gitu ya. Iya, sedikit gitu. Tapi nggak bakal turun gitu ya. Nggak bakal turun. Sebenarnya malah cenderung lebih cepat naiknya. Wah. Pas terakhir nih ya Mas Fikri. Pesan buat teman-teman nih yang mau mulai bisnis properti dari Mas Fikri. Nah, kalau nggak pesan tips and trick boleh deh. Tips and tricknya ya jujur saya juga masih newbie lah, masih pemula juga gitu tuh. Tapi ya kalau buat sharing ini mah sharing aja gitu ya, sharing buat teman-teman semua. Tipsnya satu, belajar yang komplit. Oh, nggak boleh setengah-setengah ya? Nggak boleh setengah. Belajar dulu nih detailnya, jangan sampai teman-teman tuh memulai tapi belum siap. Kan di properti itu ada beberapa, dari mulai legalitas, lagi mulai perizinan, kemudian konstruksinya juga, kemudian marketingnya, kemudian cara nganalis keuangan juga, bikin laporan keuangan sampai ke ngitung cash flow juga. Sampai ya kalau udah mulai kita rekrut karyawan, berarti kan ada ngitung juga di situ, ada biaya operasionalnya juga. Jadi masing-masing bidang ini harus dipelajari benar-benar gitu tuh, biar bisa memitigasi risiko-risiko yang akan keluar. Wow, PR-nya banyak juga ya. Belajar dulu, ketika udah belajar, ketika udah komplit nih, baru mulailah yang rasanya jangan terlalu ngebebanin teman-teman gitu tuh. Mulai beli perorangan bisa, atau juga bisa join sama temen yang lain gitu tuh. Bisa berdua, bertiga gitu tuh. Yuk kita bikin bisnis properti, nanti masing-masing handle bidangnya masing-masing, itu juga bisa. Gitu. Supaya nggak terlalu ada teman diskusi dan nggak terlalu berat ya Mas ya. Betul gitu. Risikonya jadi kebagi juga kan gitu tuh. Betul. Jadi lebih enak. Sama ya harus di semua bidang lah ya, di semua bidang ya kita harus keluar dari zona nyaman sih. Wow, penting banget ya itu ya. Nggak boleh takut. Kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh, tapi nggak boleh takut juga ya. Apalagi orang teknik nih, orang teknik biasanya introvert. Oh gitu. Iya, orang teknik tuh saya kaku banget gitu tuh ya. Khususnya buat orang teknik yang mau mulai bidang properti atau usaha di luar bidangnya yang hitung-hitungan terus gitu tuh. Ya harus pelan-pelan belajar jadi ekstrovert gitu. Erat banget soalnya kalau properti itu sama orang ya, bisnis sama orang gitu. Dari mulai kita beli lahan aja udah pasti komunikasi sama orang. Iya. Terus muter tuh. Banyak banget gitu tuh. Jadi harus bisa yang ngedalamin lagi gitu tuh terkait komunikasinya juga. Jadi keluar dari yang kalau orang teknik kan biasanya penting saya ngitung, sini udah selesai gitu kan, desain apa segala macam gitu. Nggak bisa nih kalau udah jadi pengusaha tuh otomatis. Iya, itu harus nyari relasi. Iya, atau di switch di mode extrovert dulu. Kalau saya baru switch lagi jadi introvert lagi. Jadi ada mode-modenya nih. Kalau udah pulang ke rumah, udah nanti nyampe rumah santai ya. Makanya rata-rata anak teknik itu kalau di rumah, kalau di kerjaan pasti harus A, B, C, D harus tertata semua. Nyampe rumah mah udah nggak kepake.
Nyampe rumah udah gak mau urus-urus ya. Nyampe rumah udah santai, ada Iya. istrinya bilang buang sampah, iya dan Iya. iya aja dulu, iya aja dulu. Udah kepake Udah semua di capek, luar. Iya. Ayo Mas Fikri, makasih banget ya untuk Oke. waktunya. By the way, udah berapa menit ya kita? Kayaknya udah Lumayan lah ya. lumayan. Maghrib berapa lama lagi? Masih lumayan sebentar lagi. Makasih banget Oke, udah menyempatkan sama-sama. waktunya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Amin, Mohon maaf manfaat kalau banget. ada salah kata, salah ucapan juga. Nah, bareng-bareng belajar semuanya. Iya, alhamdulillah. Gitu. Saya juga jadi ilmu baru ini ngebuburit sambil belajar ya. Belajar, ya. Sambil sharing session. Oke, Makasih Mas iya Fikri. sama-sama. Mudah-mudahan Mbak Emma. usahanya lancar selalu ya. Amin, lancar juga untuk FFA. Iya, dadah dulu, Oke. dadah kamera.